warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di podcast Karmila. Selama ini kita mengundang para entrepreneur muda ataupun para berprestasi terbaik anak-anak muda Riau. Kali ini yang kita undang adalah bagian daripada kemitraan. Nah, ini yang kita undang adalah seseorang direktur utama dari BPD. Tentu kita tahu BPD kita hanya satu di Provinsi Riau, yaitu Bank Riau, yang baru saja mendapatkan penghargaan Bank Regional Syariah Terbaik untuk kelompok unit usaha syariah atau yang kita kenal dengan UUS untuk tingkat level Bank Pembangunan Daerah. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Selamat Pak pagi, kabarnya? Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita selalu insya Allah selalu sehat walaupun Amin. kita PPKM sekarang sudah di level 2 ya. Mudah-mudahan sebentar lagi level 1 harusnya. Ya, amin. Amin. Supaya kembali normal ya Supaya Pak. kembali normal. Kegiatan Ekonomi pertumbuhan pulih, ekonomi. itu yang paling Iya. penting. Ya. Ini selamat Pak atas penghargaannya. Cuman yang kita penasaran yang perkembangan daripada UMKM dulu lah diceritakan kepada kita yang ada di Provinsi Riau. Bagaimana perkembangan UMKM kita di Provinsi Riau yang melalui daripada Bank Riau? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karmila, kita memang sebagai Bank Pembangunan Daerah tentu harus semaksimal mungkin berupaya memberikan kemanfaatan bagi daerah kita. Nah, salah satu yang kita berikan selain tentunya dividen dari hasil perolehan laba kinerja setiap tahun kepada pemegang saham, dalam hal ini pemerintah daerah, tentu bagaimana usaha yang kita lakukan di Bank Recovery ini memberikan kemanfaatan dari sisi pembinaan maupun juga penyaluran dana. Nah, memang ini sangat penting karena kita tahu 99% usaha di Indonesia, saya kira juga pasti di Provinsi Riau, Kepri juga sama, 99% kan terdiri dari usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Saya kira Bank Riau Kepri selama ini sudah berupaya selain tentu memberikan pembiayaan atau kredit ke ASN ya dalam bentuk pembiayaan konsumer, tetapi kita juga tidak pernah lupa untuk memberikan dukungan terhadap membangun kewirausahaan, kemudian juga bagaimana kita menumbuh kembangkan usaha-usaha mikro kecil di daerah. Contohnya kemarin kita ternyata juga banyak potensi-potensi yang kemudian kita biayai, seperti di Selat Panjang misalnya, itu ada usaha-usaha yang kita dukung dari sisi modal kerjanya, misalnya tumbuh dia dari beberapa tahun yang lalu dari usaha rumahan. Di situ tuh ada yang kemarin kami lihat usaha pengolahan mie sagu, sebelumnya khas Meranti Selat Panjang. Ya. Dari usaha rumahan yang kecil cuman berapa kilo mereka memproduksi, sekarang sudah tumbuh 250 kilo per hari. Kalau kita lihat omsetnya juga cukup menggiurkan. Yeah. Kita hitung-hitung dengan penjualan Rp7.000 per kilogram mie sagu itu, pembelinya macam-macam. Ada di Kepri, Batam, bahkan dia jual ke Jawa juga. Omset tidak kurang dari 50 juta, minimal 50 juta sebulan. Nah itu ya alhamdulillah kami bersyukur dengan dukungan pembiayaan mikro dari pembiayaan usaha rakyat ya, kredit usaha rakyat dari Bank Recovery, mereka bisa tumbuh. Demikian juga ada usaha pabrik roti, kemudian juga ada usaha-usaha rumah makan yang kita biayai, alhamdulillah tumbuh. Jadi kami concern dan kami berkomitmen dengan teman-teman di Bank Recovery untuk terus kita tumbuhkan perhatian kita terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah ini ke depan. Iya. Kalau misalnya kemarin kita ada baca juga sekitar nilai 20 juta peminjaman ya Pak ya. Selama ini peminjaman itu hanya sekedar peminjaman kah atau ada pembinaan, mereka dibantu pemasaran juga ataupun lebih kreatif lagi daripada rasa ataupun jenis produk, atau Bank Riau hanya sekedar meminjamkan secara per termin atau per batch seperti itu? Kita ada beberapa skema pembiayaan atau dalam bentuk kredit.
kita kan ada dua, ada skema kredit yang konvensional sejauh ini dan ada pola pembiayaan dengan skema syariah. Tapi jenisnya juga bermacam-macam. Kita ada pola kredit usaha rakyat itu sebenarnya sampai 500 juta. Kemudian ada yang Ibu sebut tadi 20 juta itu kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Itu memberikan pembiayaan masih untuk usaha-usaha mikro kecil menengah dengan subsidi bunga. Subsidi bunga ataupun subsidi margin bagi hasilnya dari pemerintah daerah. Nah, ini sangat diminati dan juga langsung disambut oleh masyarakat, usaha-usaha mikro kecil yang memang menantikan uluran tangan dalam bentuk pembiayaan dana. Tapi kami juga walaupun tidak mesti harus dalam bentuk pembinaan, tetapi kami juga pesankan kepada teman-teman di daerah, di cabang-cabang kita. Ini juga bagian dari upaya kita untuk menjaga supaya kualitas kreditnya itu tetap bisa berjalan lancar. Harus dilakukan pembinaan, walaupun tidak mesti secara intensif ya setiap hari. Tapi paling tidak pada saat melakukan kunjungan, monitoring, juga mengecek bagaimana mereka mengelola dananya, bagaimana supaya mereka makin luas pemasarannya. Seperti kemarin misalnya, kami juga berikan masukan-masukan kepada si pelaku usaha itu supaya bagaimana mereka meningkat kualitas produksinya juga supaya lebih sesuai standar-standar higienis, kemudian juga packingnya, pengemasannya supaya lebih baik, lebih menarik. Tentu yang paling pokok juga bagaimana mengelola usaha, karena salah satu kelemahan dari usaha-usaha mikro kecil menengah ini, mereka kan dananya itu masih bercampur antara dana usaha dengan dana keluarga. Nah, seringkali misalnya yang dipakai biasanya harusnya untuk modal kerja, kemudian dipakai untuk kebutuhan keluarga pada saat anaknya sakit. Itu nggak apa-apa kalau diambil dari keuntungannya. Nah, yang paling penting bagaimana mereka makin rapi pembukuannya, administrasinya, itu dari sisi pengelolaan keuangan. Nah, ini pembinaan-pembinaan seperti ini yang kita juga minta kepada teman-teman di cabang, kedai, kantor cabang pembantu kita untuk memberikan masukan-masukan kepada unit usaha yang kita biayai. Bukan hanya kasih dana terus kemudian kita tinggal gitu, tapi juga harus sekali-sekali didatangin, dicek usahanya. Insya Allah dengan begitu juga kualitas dari portofolio kredit kita bisa terjaga. Iya, tapi Pak, kadang-kadang ada beberapa keluhan juga. Konsumen kan berbagai macam tipe ya. Kalau misalnya ada keluhan, mereka ingin berusaha tapi tidak ada jaminan. Kira-kira dari Bank Riau melihat seperti ini, karena juga rata-rata UMKM ini kan paling pinjam 5-10 juta ataupun paling tinggi menurut mereka itu di 20 juta. Apa kemudahan yang bisa kita bantu untuk UMKM dengan kondisi seperti itu, Pak? Memang ada ketentuan bahwa setiap dana yang disalurkan itu harus di-backup oleh jaminan. Ketentuan itu bahkan ketentuan dari otoritas juga. Tetapi yang dimaksud dengan jaminan ini tidak seluruhnya mesti dalam bentuk fisik. Fisik ini memang terbatas kan ya, kepemilikan tanah atau rumah ataupun jaminan fisik yang lain. Jaminan juga bisa kita mintakan dari sisi non fisik, seperti misalnya chassis dari pembeli ataupun SPK misalnya atau purchase order, itu semua bisa kita hitung sebagai jaminan. Tapi pada prinsipnya yang paling utama adalah bagaimana kelayakan usaha. Itulah first way out-nya yang harusnya kita jadikan sebagai alasan utama bagaimana kelayakan dari kredit atau pembiayaan yang kita berikan. Jadi tetap kita akan minta jaminan, tetapi itu sebagai second way out-nya saja. Nomor satu adalah atau first way out-nya adalah bagaimana kelayakan usahanya itu. Visibility. Kalau untuk usaha mikro kecil cukup visibility. Kalau menengah dan besar, visibility dan bankability. Bankability ini lebih kepada legalitas usaha, kemudian juga bagaimana prospek industrinya itu. Nah, ini hal-hal yang terus kita upayakan.
Iya, berarti artinya Bank Riau ini bekerja dengan adanya pelaku usaha yang datang ke Bank Riau atau menjemput bola langsung mencari pelaku-pelaku UMKM yang menurut Bank Riau ini layak untuk dibantu. Sistem skemanya seperti apa itu di Bank Riau? Kalau kita di cabang-cabang, kebanyakan cabang kita kan langsung bersentuhan atau berada di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkungan usaha, apalagi Capem, Kedai, kita yang tersebar di pelosok-pelosok. Nah, kebanyakan memang ada yang sebagian datang ke bank kita, ke Bank Riau Kepri, tapi juga saya kira sebagian juga memang didatangi oleh teman-teman dari Bank Riau Kepri, ataupun sebagian lagi biasanya ada dari mulut ke mulut. Misalnya ada yang sudah mendapatkan dari Bank Recovery, kemudian teman usaha Malah lebih efektif malah itu, lebih Pak, ya? efektif. Jadi memang kombinasi lah Bu antara berbagai pola sehingga kita bisa bekerja sama gitu. Berapa pertumbuhan UMKM Pak yang sudah disalurkan dari Bank Riau? Kita kalau pertumbuhan kredit secara year to year kita sekitar 6%. Ini saya kira juga di tengah pandemi ini cukup tinggi, cukup baik. Nah, memang sekarang yang kita ingin dorong bagaimana pertumbuhan kredit atau pembiayaan konsumer tetap dia harus terus juga kencang, karena itu merupakan driver utama kita yang kita harapkan pertumbuhan dari sana. Tetapi kita sudah pesankan ke teman-teman untuk juga melakukan akselerasi dari pembiayaan untuk yang produktif khususnya UMKM. Nah, kita mengejar sampai dengan ya tahun depan paling tidak 20% harus dalam bentuk UMKM itu. Iya. BUMD kita salah satunya Bank Riau Kepri, itu yang kita kategorikan tadi Bank Pembangunan Daerah. Kita punya Pak namanya Disperindak Kop UMKM dengan websitenya mataumkm.rio.go.id ya. Yang di situ mereka itu mendaftar secara online beberapa UMKM yang ada di Provinsi Riau. Bagaimana Bank Riau melihat daripada peluang potensi yang ada sampai ratusan ribu UMKM yang ada di Provinsi Riau ini Pak? Iya, ya kita memang tidak bisa pungkiri ini sekarang berbagai kanal untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama termasuk dalam bidang UMKM ini juga melibatkan kanal digital. Kita prinsipnya ingin menggarap semua potensi yang ada agar kita bisa meningkatkan lebih cepat ya akseleratif dari penyaluran pembiayaan UMKM ini. Termasuk juga sekarang kita memiliki Syariah Digital Center sebenarnya Bu. Itu juga binaan kita. Sekarang ada 23 orang yang memanfaatkan Syariah Digital Center di lantai 14 Menara Dang Merdu. Itu mereka anak-anak muda yang mengembangkan aplikasi digital untuk sebagian UMKM untuk berjualan online, kemudian juga membangun aplikasi-aplikasi yang memang cukup unik ya. Biasanya kan tingkat keberhasilan dari anak-anak muda yang mengembangkan startup UMKM itu kalau memiliki uniqueness dari produk yang dia jual, kemudian juga pola jualannya. Kemudian juga menjawab masalah atau kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu terus kita bina. Pembinanya kita undang dari Jakarta dan mereka for free. Secara free kita bina selama 4 bulan dalam satu batch itu 4 bulan. Nah, itu juga upaya kita untuk mengulurkan tangan ya, membangun anak-anak muda yang memang memiliki minat di dalam pengembangan aplikasi digital untuk berjualan atau kewirausahaan. Berarti bagus juga, artinya ada pembinaan yang lebih serius, mendatangkan yang lebih expert, tidak hanya di kalangan di Provinsi Riau, juga dari luar provinsi ya Pak ya. Ada kaitannya nggak dengan yang baru beberapa minggu lalu ya, kerjasama dengan PNM yang kurang lebih ada dana sekitar 4 triliun, ini luar biasa ya, maksudnya kerjasama dengan BPD-BPD yang ada dengan kaitan dengan UMKM. Jadi memang sekarang kita berpikir bagaimana kita yang pertama membangun ekosistem, itu salah satu kunci. Kita tidak bisa lagi bermain sebagai single fighter begitu ya. Tetapi kita harus membangun ekosistem.
untuk mengembangkan kue ekonomi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kemitraan atau budaya sharing yang kita kenal sebagai sharing ekonomi. Nah, inilah salah satu manifestasinya bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman BPD yang lain untuk menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Ini pure usaha mikro melalui mitra kita yaitu Permodalan Nasional Madani. Nah, kita memberikan pembiayaan kemarin 4 triliun ya secara total, yang kita salurkan dengan skema konvensional 2,2 triliun dan syariahnya 1,8. Itu adalah untuk usaha mikro. Nah, ini tentu harapan kita sebagaimana tadi Ibu tanya, salah satu cara untuk terus kita meluaskan tetesan bantuan ya, khususnya dana ini kepada usaha-usaha mikro. Ini juga bagian dari penyebaran keadilan dalam bidang ekonomi. Iya, betul tuh. Iya. Karena ingat terus nih Pak Dirut selalu 3K, konversi, kinerja dan culture ya, kultur ya. Ini kan persiapan untuk ke syariah ya Pak. Nah, sementara kita juga tahu dengan kondisi pandemi ini kan pertumbuhan agak slow, di mana juga banyaklah tantangan ya, pemerintah kasih mudah dengan restrukturisasi. Nah, ini kaitannya dengan Bang Rio yang akan persiapan untuk konversi ini seperti apa supaya UMKM kita ini jangan pertumbuhannya tetap bagus, tapi tujuan daripada syariah itu memang sesuai dengan harapan. Gimana Bang Riau memaintain kondisi seperti ini? Ya betul Bu, kita memang memiliki sejak setahun yang lalu spirit 3K, konversi, kinerja, kultur. Itu kita bangun bersama-sama. Tidak bisa ini dulu, misalnya konversi dulu, kinerja nomor 2, enggak. Itu cuma urutan, tetapi kita lakukan secara paralel, bukan series. Di tengah-tengah upaya kita melakukan menjaga kinerja, karena bagaimanapun harapan yang sangat besar ditaruh di pundak Bang Rio Kepri agar besar dividen untuk pendapatan hasil daerah itu tetap terjaga bahkan meningkat. Kita juga harus melakukan upaya konversi karena ini sudah diputuskan oleh pemegang saham. Nah, tentu ini sebenarnya juga kita lakukan langkah-langkah kemudian ya bagaimana mengkaitkan keduanya. Selain yang K ketiga yaitu kultur. Ya, kultur itu lebih kepada internal sementara ini. Bagaimana kita membangun kultur positif, kultur yang sebenarnya terkait dengan K2 sebelumnya, yaitu kultur syariah, kita konversi ke syariah, dan kultur kinerja. Bagaimana semua insan Bang Rio Kepri selalu terpikir bahwa dia sedang mengemban amanah untuk memberikan kinerja terbaik. Nah, itulah ada kultur yang kita ingin bangun. Ini semuanya berjalan secara paralel. Dan satu sama lain saling kait-mengkait secara erat. Nah, untuk menjadi syariah ini tentu upaya-upaya sedang dan terus kita lakukan. Kita berharap izinnya segera bisa turun. Tetapi sekarang yang terus kita bangun juga salah satu budaya syariah yang paling penting dan yang menjadi makosid ya, maksud dari syariah itu adalah budaya sharing. Sesuai dengan kredo kita insya Allah nanti, tagline kita adalah berkah untuk semua. Bagaimana Bang Rio Kepri itu bisa memberikan keberkahan bagi semua, siapapun, apapun latar belakangnya. Nah, budaya sharing inilah yang kemudian kita kembangkan menjadi sebuah kultur. Bagaimana kita sharing informasi, bagaimana kita sharing dana yang ada di kita untuk memberikan keberkahan bagi banyak orang, usaha-usaha tadi mikro, kecil, menengah. Saya kira sangat erat budaya sharing dari prinsip syariah, kemudian nanti dengan pembiayaan itu kita bisa menjaga kinerja, dan kemudian kultur di internal, dan harapan kita juga kultur kepada environment kita, membangun daerah ini bisa sama-sama tumbuh semuanya. Dengan Bang Riau ini Pak, supaya lebih dekat ke masyarakat, terutama yang ada di Provinsi Riau dan Kepri, bagaimana strategi dari Bapak sebagai Dirut? Karena kita tahu ini ada salah satu bank nasional juga, mereka lebih segmennya sampai ke desa-desa. Nah, paling tidak segmen kita ini kan di Riau dan Kepri. Bagaimana cara Pak Dirut untuk lebih dekat lagi sampai ke desa-desa untuk di Riau dan Kepri?
Ya memang sebenarnya ada dua cara. Yang pertama tentu kita terus menambah jaringan kantor secara fisik. Tetapi ini tentu sangat costly ya, karena juga kita dituntut untuk menyediakan backup modal. Setiap tambahan jaringan kantor fisik yang kita bangun ini harus ada backup modal. Nah, tetapi yang kedua sebenarnya peluangnya bagaimana kita membangun network secara digital. Ini juga yang secara paralel sedang kita kembangkan tadi dengan membangun Syariah Digital Center, kemudian juga bagaimana Kris yang sekarang sudah merchantnya sudah lebih dari 1.000, padahal target sampai dengan Desember 900. Sekarang sudah hampir ya melebihi, sudah hampir 1.100 merchant. Yang lebih menarik dari 1.100 merchant itu orang berpikir Bank Rio Kepri pasti ini untuk pembayaran PBB, artinya untuk pemerintah daerah. Tidak, 623 atau lebih bahkan, artinya 60% lebih itu untuk usaha mikro, pengguna dari Kris itu, karena mereka untuk artinya transaksional ya, untuk menjual produk-produk dari usaha mikro itu. Nah, jadi usaha kita juga melibatkan bagaimana kita akan terus juga secara bertahap mengembangkan jaringan fisik, sambil kita juga mengembangkan jaringan digital, bahkan juga kita kembangkan dengan cara pengembangan edisi dari Laku Pandai. Kita juga memiliki Laku Pandai, Aku Bank Rio Kepri namanya. Kemudian juga kita bagaimana secara person to person ya, orang-orang kita selalu pesankan bagaimana mereka selalu tadi itu datang menjemput bola ke kelompok-kelompok usaha, ke koperasi, dan cukup banyak koperasi yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi memang prinsipnya ini kita tidak bisa lagi seperti dulu bank ini menunggu, kemudian orang-orangnya sebagai bankir yang harus menunggu, tapi kita harus turun, kita harus ke lapangan, berdiskusi, merangkul masyarakat, kemudian dari komunikasi yang baik tentu kita bisa menjalin kerjasama yang produktif untuk kemaslahatan bagi semua pihak. Iya, berarti artinya Pak Dirut sudah mengeluarkan statement kita tidak bisa bergerak sendiri. Artinya mungkin Pak dengan berbagai asosiasi yang ada di Provinsi Riau dan Kepri ini mungkin bisa kita manfaatkan juga. Ada asosiasi sawit, tadi yang Bapak bilang koperasi, mungkin melalui Dekopinda ataupun HIPMI, ada juga HMI dan segala macam asosiasi. Nah, ini kan bisa kita ikut sertakan. Paling tidak mereka tidak berkaitan dengan UMKM tapi bisa menjadi nasabah kita. Betul, ekosistem tadi Bu, ekosistem ya. Ya seperti tadi Bapak bilang fasilitas Kris. Nggak mungkin di antar asosiasi ini tidak ada transaksi. Nah karena itu pengembangan ini akan semakin lebih baik kalau kita bisa bekerja sama. Terima kasih Pak, kami tunggu Sama-sama. terus fasilitas-fasilitas lebih ditingkatkan di bidang IT dan tentunya komunikasi dan kerjasama itu dari berbagai lini. Tidak melihat walaupun kita ke depan akan syariah, tapi dari berbagai segmen tetap terus kita masuki. Terima kasih Bank Rio Kepri terus semakin lebih kreatif, inovatif dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat Riau dan Kepri. Para teman-teman semua di podcast Karbila ini kita bisa melihat bagaimana sebuah bank pembangunan daerah semakin terus berkembang, namun yang akan mengembangkan itu pasti tentu adalah masyarakat Riau dan Kepri. Dukung Bank Rio Kepri untuk lancar menjadi Bank Rio Kepri Syariah supaya memberikan kemaslahatan untuk semua umat, tidak hanya bagi yang muslim, juga bagi non-muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.